salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat sekalian, Pak Amran Hapsan yang sebagai pemateri malam ini, teman-teman kalian panitia dan rekan-rekan dari dunia lain, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru hebat sekalian, selamat berjumpa lagi pada malam hari ini di Kelor CSOC edisi ke-28 yang pada malam hari ini kita akan difasilitasi oleh pemateri handal dari Makassar yang materinya pada malam hari ini berjudul mengeksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Saya perkenalkan Bapak Amran Hapsan, SSI, SPD, MPD. Beliau adalah dosen pendidikan matematika di STKIP Pembangunan Indonesia di Makassar. Selain itu, beliau juga adalah guru matematika di SMK Telkom Makassar dan tentor matematika di LBB GILC Makassar. Pengalaman beliau sebagai pelatih adalah pelatih nasional IGI, kemudian Master Trainer Microsoft 365. Kita akan didampingi oleh Bapak Moderator kita, seorang guru handal dari SMA Negeri Model Makassar. Lalu host oleh saya. Sebelum saya serahkan kepada Pak Ludi sebagai moderator, karena Kelor COC pada waktu ini lagi berhubung Ibunda dari Ketua Kelor CSOC yaitu Bapak Adrianus Tetarego. Ibunda beliau meninggal pada hari Jumat kemarin dan oleh sebab itu pada malam hari ini beliau tidak sempat bergabung dengan kita dan kami atas nama tim Kelor CSOC Sulawesi Tengah meminta doa kepada Bapak Ibu sekalian, mendoakan ibunda beliau agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Ludi Sasongko NPD selaku moderator pada malam hari ini. Silakan Pak Ludi. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Ibu Sukma kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin di awal ini saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibunda dari Pak Adrianus, Ketua Kelor CSOC ini. Semoga beliau diberikan kekuatan bersama keluarganya untuk menghadapi semua hal yang ada. Baik teman-teman semua, tidak mengurangi semangat kita pada malam ini. Pada edisi ke-28 ini kita akan membahas lagi dengan sebuah paparan lanjutan sekitar tentang Microsoft Teams. Saya awali dulu dengan ucapan terima kasih kepada Ibu Umi Tira yang selama ini selalu menyempatkan waktu sepanjang waktu ya, tanpa henti. Bahkan ini untuk semua hari ya, tanpa liburan. Kemudian yang kedua untuk teman-teman semua, penggawa-penggawa webinar yang tergabung di daerah-daerah seluruhnya, yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung di webinar Kelor malam ini. Dan spesial untuk Bapak Ibu semua peserta yang hari ini bergabung. Terima kasih banyak para pencari ilmu
untuk kemaslahatan kita semua, untuk dongkrak kompetensi ya. Dan secara spesial khusus ya, special thanks for narasumber kita yang luar biasa, Pak Amran Hapsan ya. Salam kenal dari saya. Baru pertama kali mungkin saya berjumpa dengan Bapak. Tadi sudah diperkenalkan, beliau adalah dosen, kemudian guru juga, dan juga mentor di lembaga bimbingan belajar, dan juga pelatih nasional di IKI, dan spesial lagi yang ada kaitannya dengan materi pada malam ini, beliau adalah master trainer untuk Microsoft. Dan teman-teman semua, paparan kita malam ini akan membahas tentang bagaimana mengeksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Dan kita akan dihantar selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan nanti untuk webinar malam ini seperti dalam beberapa sesi. Yang pertama adalah paparan dari narasumber kita. Kemudian nanti yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan yang ketiga nanti adalah resume dari semua pembicaraan yang terjadi di webinar ini. Untuk teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin mengkonfirmasi tentang materi ini, bisa melakukan dengan cara mengklik raise hand, sehingga nanti di nama Bapak Ibu semua akan terlihat potongan. Atau mungkin kalau misalnya layanan pertanyaannya nanti harus mengantri, maka teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui form chat ya, sehingga nanti kami akan mengakomodasi satu persatu. Semoga nanti bisa terlayani. Jika tidak, nanti layanannya mungkin akan dilakukan di luar jam webinar ini. Dan tadi candaan Pak Amran bersedia sampai subuh ya. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita ya, yang luar biasa ini, Pak Amran Hapsan, untuk memaparkan materinya, yaitu tentang eksplorasi Microsoft Teams pada Microsoft 365. Pada Pak Amran, saya silahkan waktu untuk monggo, silakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi dengan Bapak Ibu semua yang sempat hadir malam hari ini. Jadi materi yang diamanahkan ke saya pribadi untuk berbagi ke Bapak Ibu semua, teman-teman semua adalah tentang Microsoft Teams. Jadi berbicara tentang Teams ini Bapak Ibu, ini agak luas cakupannya ya, agak luas cakupannya. Biasanya saya lihat teman-teman yang yang bawakan materi ini biasa disajikan dalam bentuk workshop ya, dalam bentuk workshop, dan itu biasa makan beberapa hari, beberapa waktu. Tujuannya agar lebih fokus tentang mendalami dari Microsoft Teams ini, karena begitu luas dari materi tentang Teams tersebut. Dan saya diberikan kesempatan untuk kurang lebih mungkin 2 jam ya paling lama 2 jam untuk berbagi. Jadi bisa dikatakan materi yang begitu banyak yang akan disajikan dalam beberapa hari ini akan saya sajikan semaksimal mungkin supaya secara umum ya, saya bahasakan secara umum Bapak Ibu semua, teman-teman, secara umum, karena ya kalau waktu 2 jam ini menurut saya pribadi agak ini ya kurang cukup ya untuk menyajikan Teams ini secara detail. Baik Bapak Ibu, jadi ada saya sedikit berikan materi karena saya izinkan saya Bapak Ibu ya share screen. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya. Oke.
Bapak Ibu. Jadi saya tidak sempat membuat ya sesuai dengan permintaan panitia ke saya, dan saya tidak sempat buatkan untuk slide PowerPoint untuk Teams ini karena saya sadar bahwa Teams ini begitu banyak materinya, ya saya tidak bisa bayangkan akan banyak slide yang akan saya tampilkan hanya untuk menampilkan apa-apa Teams itu. Jadi sengaja saya tidak buat Bapak Ibu. Nah, ini ada saya perlihatkan untuk perkenalan saja Teams itu. Kenapa saya tidak buat ini? Karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini mungkin sudah lama sekali kenal dengan Teams ini, malah ada yang sudah explore ya. Tadi di judulnya saja itu mengeksplorasi ya, artinya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal ya, ada yang sudah kenal. Jadi saya sekedar berbagi saja apa yang saya tahu. Jadi saya tidak bermaksud Bapak Ibu mengajari ya, ini kita berbagi saja. Mungkin sebentar Bapak Ibu ada yang lebih paham, mungkin bisa berbagi di sini. Ya, jadi Teams ya. Jadi Teams ini merupakan salah satu fitur dari Office 365. Ya, merupakan bawaan dari Office 365, Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini merupakan salah satu fitur bawaan dari Office 365 yang tujuan utamanya untuk semacam wadah ya atau forum untuk dijadikan sebagai tempat berkolaborasi ya. Jadi bisa dikatakan semacam grup ya, bisa dikatakan semacam grup. Ada sih grup WA, Telegram ya, bisa. Nah, begitu ini di Microsoft. Jadi kita bisa membuat semacam forum atau wadah. Nah, bagi ya kita sebagai misalnya nih ya, kita sebagai di bidang edukasi, di bidang pendidikan Bapak Ibu ya, misalnya kan kita sebagai guru ataupun dosen ya, itu kita bisa gunakan Teams ini untuk membuat semacam grup ataupun termasuk kelas digital ya. Jadi kita bisa membuat semacam kelas digital dari Microsoft Teams ini ya, karena dengan adanya Teams ini yang bisa kita jadikan untuk membuat kelas digital, maka di dalamnya ya namanya kelas digital atau kelas maya ya, yang namanya kelas ya itu sebenarnya mirip-mirip ya dengan kelas yang di sekolah ya, seperti itu. Cuma ini kan namanya kelas maya, artinya ya tidak dilakukan dengan berinteraksi tatap muka langsung dalam bentuk fisik ya, tetapi apa-apa yang ada di kelas yang biasa, yang misalnya di sekolah, itu bisa kita maksud saya bisa kita lakukan yang mirip dengan apa yang di Teams ini, kelas di Teams ini bisa kita lakukan yang sama dengan kelas yang seperti biasa yang kita di sekolah ataupun di kampus, di mana di dalamnya kita bisa menambahkan siswa ya, menambahkan bahan ajar. Layaknya di dalam kelas itu apa-apa yang ada, maka kita juga bisa masukkan ke kelas digital yang kita buat di kelas ya di Teams ini. Nah, bukan cuma kita sebagai guru dan siswa yang kita undang ya, jadi bukan cuma itu ya, kita bisa menambahkan guru ataupun termasuk kalau misalnya kepala sekolah itu kepala sekolah bisa juga membuat semacam kelas digital dan mengundang guru-guru ke dalam, seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan Microsoft Teams ini merupakan alat untuk merancang kelas virtual sehingga memudahkan pendidik dan siswa ataupun antar pendidik dan siswa. Ya, maksud saya ataupun antar pendidik. Jadi bisa sama rekan guru dalam satu grup di Teams itu ataupun siswa sendiri. Ya, siswa sendiri yang membuat kelas Teams itu. Maksud saya ya kelas digital itu ya bisa. Dan di dalamnya bisa mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan keluar pembelajaran yang lebih baik, seperti itu. Nah, ya di sini ya betul ya. Jadi salah satu ya prinsip dari Microsoft atau Office 365 di sini adalah kelas tanpa batas dan kelas tanpa kertas ya. Jadi kedepannya Bapak Ibu ya, ini seiring perkembangan zaman ya, apalagi revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu kedepannya akan dikurangi penggunaan kertas. Jadi kedepannya itu seperti itu konsep pendidikan ya, ke depan. Ya semuanya nanti serba mesin. Ya, revolusi industri 4.0.
Nah, ini juga dengan adanya kelas digital seperti ini yang kita buat di Teams ini, maka banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya ini ya, selain ya di sini saya tuliskan itu bisa dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang green dengan meminimalis penggunaan kertas. Jadi di sini kita bisa membuat semacam tugas, ya, tugas ke siswa yang kita ajak bergabung di Teams, di kelas yang kita buat. Kita memberikan tugas, kemudian anak-anak itu mereka merespon, ya, memberikan jawaban, dan kita langsung periksa di Teams tersebut. Jadi menurut saya Teams ini sangat bagus Bapak Ibu, bisa kita jadikan untuk membuat kelas digital, ya. Apalagi yang sekarang ini masih pandemi, ya, maka Teams ini merupakan salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat kelas digital. Lalu bagaimana caranya membuat kelas digital di Teams ini? Ya, jadi oke, saya perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita sharing-sharing saja ya. Ini coba-coba saya praktikkan. Mungkin Bapak Ibu sudah expert ya, sudah mahir. Di sini saya mau praktikkan bagaimana cara membuat kelas ya. Kelas digital di Teams. Oke. Lalu lihat Bapak Ibu ya. Saya share screen lagi. Terima kasih. Oke, jadi ini sudah dilihat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi saya perhatikan ya, mungkin saya tidak akan bahas semua apa-apa fitur yang ada di Teams ini, ya. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang merupakan komponen utama dari Teams tersebut. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak sempat saya bahas, ya nanti kita diskusikan ataupun kita bahas di tempat lain ya, di luar. Baik, jadi Bapak Ibu yang punya misalnya untuk mengakses Teams ini, maka kita membutuhkan akun ya. Kita membutuhkan Oke, jadi kita membutuhkan akun Microsoft ya, ataupun akun Office 365. Jadi kita masuk di office.com ya, seperti ini mungkin Bapak Ibu lihat di layar laptopnya ataupun HP. Ya, jadi kita login menggunakan akun Office 365, kemudian kita perhatikan di sini ada Teams ya, di sini. Nah. Oke, kita tunggu ya beberapa saat. Oke, jadi Bapak Ibu, dalam membuat Teams ini, kita bisa membuat beberapa kelas di Teams tersebut. Kalau bisa, kita membuat karena biasanya ada satu kelas. Ini ada beberapa pertanyaan dalam satu kelas itu bisa dibuat beberapa bidang studi. Ya, sebaiknya Bapak Ibu, kita masing-masing bidang studi membuat kelas kita masing-masing berdasarkan banyaknya kelas yang kita ajar. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Teams ini, biasanya ini masih belum ada isinya ya, masih kosong. Ya, ini sudah saya pernah gunakan di sekolah saya ya, kebetulan saya ngajar di SMK Telkom Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk di sini ada bagian di sebelah kiri ya. Ini kita bisa abaikan dulu sementara. Ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi yang pastinya yang pertama adalah ibaratnya kelas itu kan rumah ya. Nah, ibaratnya kan kelas itu adalah rumah. Jadi yang pertama yang kita buat adalah rumahnya dulu atau kelasnya. Ya, tidak usah terlalu mau mengundang siswa ataupun mau menambahkan materi kalau rumahnya belum ada. Ya, percuma kita mau masukkan, menambahkan, mau ditambahkan kemana ini materi, seperti itu ya. Jadi kita membuat semacam kelas dulu, ya. Kita membuat kelas. Ya, jadi untuk menambahkan kelas ini, tutup ini.
oke. Jadi ini kenapa ini? Oh ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita baru pertama menggunakan Teams ini, maka ini biasanya tidak ada isinya, ya. Jadi kita membuat kelas dulu. Untuk membuat kelas di sini, maka ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas di sini ada join or create team ya, bergabung atau membuat kelas. Nah, kalau kita berposisi sebagai guru, maka kita membuat kelas ya, kita membuat kelas. Jadi di sini ada create, ada dua di sini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Apakah membuat kelas ataukah join dari kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita membuat kelas ya, create team. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ini kita buat kelas atau grup sesuai dengan posisi kita ya. Biasanya kita membuat yang ini yang kita pilih ya, yang kelas. Nah, kemudian tampil pop-up seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita beri nama kelas. Ya, kita beri di sini nama kelas. Misalkan saya beri nama ini kelas yang saya ajar di sekolah. Misalkan kelas 12 IKJ 1. Ini kebetulan jadi SMK Bapak Ibu. Deskripsinya Bapak Ibu ini cuma pilihan saja ya. Ini bisa diisi, bisa dikosongkan. Ya. Kalau mau diisi ya berikan saja gambaran ini kelas apa. Misalkan kelas 12 jurusan teknik. Misalkan saya beri ya jurusan teknik komputer jaringan. Ini bisa dikosongkan, bisa diisi. Ya, seperti itu. Kemudian kita next. Nah, kita next ya. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, sehingga muncul lagi tampilan seperti ini. Ini bisa di skip ya, bisa dilewati ya. Ada di sini dua pilihan Bapak Ibu, ada di sini menambahkan siswa, ada di sini menambahkan guru. Jadi kelas yang kita buat itu kita bisa tambahkan guru ke dalamnya ataupun menambahkan siswa. Ya, ataupun misalnya kalau kita mau lewati, kita mau skip, itu bisa di skip, bisa dilewati. Ya. Maksudnya dilewati ya enggak apa-apa kalau misalnya kita mau membuat rumahnya saja dulu, nanti ditambahkan siswa dengan guru boleh juga. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan terlebih dahulu silakan. Ya. Nah, ini misalkan saya mau menambahkan atau saya lewati saja Bapak Ibu ya, saya lewati karena belum izin untuk saya tambahkan ke dalamnya. Jadi tinggal diketikkan saja namanya ya, tinggal kita ketikkan saja namanya, maka akan muncul otomatis di daftar yang ada di sini. Biasanya akan muncul otomatis Bapak Ibu kalau kita segrup. Misalnya kebetulan saya menggunakan akun dari yang diberikan oleh IGI ya. Kemudian jadi yang otomatis muncul di sini yang pastinya adalah akun yang menggunakan IG juga ya, seperti itu. Oke. Di sini kita bisa menambahkan siswa guru ya, maksud saya. Tinggal diketikkan namanya, misalkan siapa ya saya mau tambahkan. Misalnya ini. Nah, jadi misalnya ya ini saya tes saja. Nah, tinggal di add ya, tinggal di add. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi ini saya mau lewati saja Bapak Ibu. Saya mau lewati. Nah, maka akan jadilah kelas kita seperti ini. Nah, jadi tadi yang pertama adalah membuat kelas sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menambahkan. Jadi sebelum kita menambahkan siswa, sebaiknya sebelum kita menambahkan siswa, jadi ini kan ibaratnya membuat rumah. Jadi sebelum kita undang orang datang ke rumah kita, maka pastikan di dalam rumah itu sudah ada perabot-perabotnya. Ya, ada kursi, ada meja, ya, dan lain sebagainya. Sama halnya kalau kita membuat kelas di Teams ini, kelas digital. Jadi jangan sampai kita undang siswa ya, siswa masuk, lalu ini kelas apa Bu? Ini kelas apa Pak ya?
apa yang saya mau pelajari di sini. Sebaiknya sih begitu. Ini tergantung selera Bapak Ibu, tergantung kreativitasnya bagaimana. Jadi bagusnya sih sebelum kita undang siswa ke dalam sini kelas kita, itu kita menambahkan dulu materi ke dalamnya, materi-materi ajar ya. Makanya Bapak Ibu, kelas yang kita buat di kelas digital yang kita buat sebaiknya itu jauh-jauh hari dibuat sebelum pembelajaran dimulai, ya seperti itu. Sebaiknya seperti itu ya. Ya. Nah, untuk menambahkan materi maka kita bisa menambahkan di files di sini. Menambahkan ya. Jadi kita masuk di files ya. Di sini di files ini kita bisa menambahkan bahan-bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalnya mau menambahkan materi atau bahan ajar ke dalam kelas yang kita buat, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama di sini adalah new. Kalau misalnya kita mau membuat langsung di sini ya, maka kita tinggal pilih ya. Misalnya kalau kita mau langsung membuat materi ajar ataupun soal latihan, kalau langsung kita mau ketikkan di kelas di sini, maka tinggal kita pilih. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai bahan ajar yang tersimpan di laptop ya ataupun komputer, maka tinggal kita upload di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan ya, apakah yang kita memasukkan di sini dalam bentuk file ataupun folder, maka tinggal kita pilih di sini. Misalkan ya saya praktekkan. Saya pilih file. Ya, misalkan saya tes ya, saya ambil beberapa ya, misalkan ini saya ambil ya. Ya. Jadi tinggal kita klik, kita pilih filenya, kemudian klik. Ini agak lama prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga bisa menambahkan ini ya, kita bisa menambahkan yang ada di apa namanya ya, jadi kita bisa menambahkan kalau misalnya ada bahan ajar yang sudah kita simpan di sini, yang kita simpan di apakah di misalnya di Google Drive ya, itu kita bisa ambil ya, kita bisa pilih, kemudian kita tinggal tambahkan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini ya, saya langsung ke penugasan ya. Di sini tempatnya untuk membuat kelas. Untuk membuat kelas untuk membuat semacam penugasan, maka di sini tempatnya ya. Jadi kita tinggal misalkan ya. Nah, di sini ada ya, di sini ada yang ada pilihan ya. Apakah kita membuat penugasan kemudian ataupun berbentuk kuis ya. Kuisnya ini biasanya langsung dalam bentuk Microsoft Form. Seperti itu. Nah, tinggal kita berikan misalnya kan di sini tinggal kita beri apa judulnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tinggal kita perhatikan saja apa yang diinstruksikan di sini Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Kemudian ini grades adalah ini untuk misalkan kita mau lihat daftar nilai, kan ceritanya ini Bapak Ibu, ini kan kelas. Kita undang siswa masuk ke dalamnya dan memberikan penugasan ya, memberikan penugasan di sini.
setelah kita periksa, memberikan nilai, maka biasanya otomatis muncul seperti ini, ya. Atau coba ya saya praktekkan, saya mau keluar dulu, saya mau menggunakan, saya mau ganti akun dulu ya Pak Ibu ya. Karena ini belum ada isinya, ya. Saya mau perlihatkan yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru-baru ikut kegiatannya Microsoft yang TOT, ya. Ya, ini ada saya mau perlihatkan. Jadi ini contoh saja. Ya, kita tunggu ya beberapa saat Bapak Ibu. Oke. Oh ya, ini ada pilihan ya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan kalau misalnya kita mau gunakan Teams ini langsung dari aplikasinya boleh. Berarti tinggal kita download kemudian install. Saya mau gunakan yang web saja. Nah, di sini ada beberapa, ya. Misalkan saya mau perlihatkan ya. Nah, ini. Jadi komponen utama dari kelas digital ini yang kita buat di Teams, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita menambahkan siswa ya, ataupun menambahkan guru ke dalam kelas yang kita buat. Kemudian kita menambahkan materi. Menambahkan materi, Bapak Ibu, itu ada beberapa cara seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu bisa langsung membuat materi langsung di kelas tersebut, ya, seperti tadi caranya, ya. Ini kemudian kita juga bisa mengambil bahan materi ajar yang kita ambil dari laptop ataupun komputer, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi dari tempat penyimpanan materi dari tempat lain, bisa langsung diambil dari OneDrive ataupun Google Drive, bisa juga ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya mau perlihatkan Bapak Ibu tentang ketika kita membuat penugasan ke siswa dan mereka sudah kerja dan kita beri nilai, maka secara otomatis akan muncul di sini ya, di peringkat semua daftar nilai yang kita sudah berikan ke siswa. Ya, seperti ini nanti modelnya. Ya. Dan akan kelihatan siswa yang belum mengerjakan tugas, termasuk ketika kita membuat timbal balik ke siswa dengan beberapa komentar, maka itu akan kelihatan di sini, di grades ya, seperti itu. Nah, untuk sementara saya kira seperti itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya kita mungkin lebih diskusi ya. Kita sering-sering saja Bapak Ibu supaya saya bisa jelaskan apa yang Bapak Ibu tanya. Karena kalau ini agak banyak ya, masih banyak yang belum saya berikan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi di pengantar bahwa Teams ini materinya banyak sekali ya. Ini kalau ya biasanya disajikan dalam bentuk workshop ya, seperti itu. Jadi ini cuma gambaran umumnya saja, nanti Bapak Ibu bertanya ya, silakan apa yang kita mau tanyakan nanti kita diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Amran. Ya, baik. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Amran, karena lingkup dari Teams ini kan itu menjadi sebuah LMS ya, Learning Management System, sehingga isinya di dalam akan sangat banyak, sehingga judul kita ini adalah eksplorasi, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian,
Sambil menunggu ada yang raise hand. Oh ada. Pak Erwin ya. Ya. Pak Erwin silahkan. Silakan Pak Erwin. Ya, silakan Pak Erwin. Halo Pak Erwin, disilahkan Pak. Lagi di luar. Halo. Di luar. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Sudah Bu? Bisa ini sendiri ya. Ya, Pak Erwin. Agak kesulitan Pak Erwin. Ada di kolom chat juga Pak Ludi? Ya bentar, ini karena raise hand, jadi saya mungkin Pak Erwinnya. Oke, mungkin Pak Edi Widodo. Oke, kalau belum bisa tersambung dari Waalaikumsalam Pak Edi Widodo, silakan. Terima kasih Pak. Untuk saya kalau tanya tentang sebelum masuk ke tim dulu, yaitu membuat akun siswa, itu saya masih kesulitan Pak. Apa bisa ya Pak ya? Kalau membuat akun perseorangan sudah bisa, tapi begitu mau membuat akun massal itu yang saya kesulitan Pak. Karena kemarin nyoba itu ketika download file yang mirip Excel itu Pak, CSV ya. Oh, CSV Pak. CSV-nya itu Pak. Iya, nama-nama siswanya. Bukan header dari tabel itu kok menjadi satu digit di sel pertama gitu. Jadi terus ketika saya mau upload itu ditolak terus sama Microsoft gitu. Itu permasalahan saya Pak. Ya, jadi kesulitan untuk membuatkan akun siswa secara massal. Ya, terima kasih sementara gitu Pak. Maaf Pak Edi, menggunakan ini ya Microsoft 365 yang untuk sekolah itu ya? Betul. Oh ya, for education-nya ya. Iya. Baik, Pak Amran, silahkan. Ini ada masalah dari Pak Edi Widodo tentang pembuatan akun secara massal, Pak. Itu masalahnya. Iya, silahkan Pak. Baik Pak, ya. Jadi jadi Pak Widodo ini sebagai admin ya, sebagai admin di sekolah, karena yang buat akun kan biasanya yang diberikan yang diberikan kepercayaan sebagai admin di sekolahnya Bapak ya, seperti itu. Jadi untuk membuat jadi ada beberapa memang cara membuat akun ya. Kalau kita sebagai admin, jadi bisa dibuatkan per orang ya, bisa juga dibuatkan secara massal. Jadi kalau misalnya Bapak ini misalnya sebagai admin ataupun dalam satu akun yang sudah yang sudah di-deploy ya di sekolahnya, sudah disinkronkan dengan Office 365, itu kan kita bisa membuat akun untuk semua civitas akademik ya. Saya bahasakan begitu saja untuk semua orang yang ada di sekolah ya, tanpa terkecuali. Nah, jadi misalnya Bapak dijadikan admin di sekolahnya, berarti itu untuk membuat akun ya. Ini saya praktekkan ya, saya masuk di admin juga. Ini kebetulan saya diberikan kepercayaan di akun guru inovatif ya, akun dari Microsoft. Ini saya diberikan kepercayaan untuk jadi admin.
Jadi untuk membuat akun kendalanya adalah bukan kendala maksud saya. Caranya yang pertama kan tentunya Bapak, Ibu, teman-teman semua adalah mendownload dulu ya template yang memang sudah tersedia di admin. Jadi kita mendownload dulu template, kemudian tinggal kita ini saja ya, tinggal kita isi, sesuaikan. Ya, tinggal kita sesuaikan apa template itu minta. Paling sederhana sih sebenarnya. Biasanya yang kita minta tidak usah banyak-banyak kolomnya ya. Cukup nama depan, nama belakang ya. Nama belakang itu opsional ya. Kalau misalnya nama depannya namanya cuma satu kata ya nama depan saja ya. Nama depan itu wajib, nama belakang itu cuma pilihan. Kemudian nama lengkap dengan akun ya, akun. Nah, pada saat kita memasukkan di sini, misalkan saya perhatikan ya, ini add multiple user ya di sini. Pada saat kita masukkan di sini, ini kan ada pilihan ya, ada pilihan di sini. Anggaplah katakanlah ini yang kita download ya Bapak Ibu, ataupun ini paling bagus ya, ini paling bagus. Jadi katakanlah sudah diisi, pastikan kita simpan file Excel-nya dalam bentuk ekstensi CSV ya. Kemudian kita browse dan verify. Biasanya di sini ada kendalanya, verify. Untuk mentaktisinya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin sebagai admin juga di sekolah masing-masing, paling bagus kita bikin akun yang unik ya, akun yang unik. Jadi akunnya dulu ya, akunnya. Misalnya ya kita beri akun yang unik ya. Biasanya bermasalah kalau misalnya dalam satu sekolah, misalnya si A dia mau menggunakan misalnya akunnya nama ya sambil pemain bola saja deh. Misalnya Messi @gurunovatif.com. Terus di orang lain dia menggunakan akun yang sama. Meskipun nama yang berbeda. Misalnya Messi A, kemudian ada Messi B. Tetapi dia mau akun yang sama, maka pada saat kita verify, pada saat kita masukkan di sini, maka itu kan tertolak. Ada keterangannya di situ bahwa akun ini sudah digunakan oleh si A misalnya, ya. Maka kita disuruh rekomendasikan untuk ganti akun. Itu yang banyak terjadi ya. Kemarin contoh mungkin Bapak Ibu ada yang ikut. Contoh yang kemarin pada saat ada TOT-nya Microsoft itu yang paling repot saat itu kita lakukan. Kenapa? Karena dengan orang yang berbeda, ini kan apalagi akun Guru Inovatif ini sudah tidak terhingga ya. Ini banyaknya akun yang dibuat sudah begitu banyak. Akun yang dibuat menggunakan akun Guru Inovatif itu dengan akun yang sama itu kita kerepotan ya. Jadi kita apalagi kalau begitu banyak akun yang mau dibuatkan, maka kita harus edit satu-satu. Nama akunnya. Itu pun kita tidak enak langsung ya. Kita tidak enak langsung minta perubahan akunnya. Kita harus konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Misalnya Bapak ini akun yang Bapak mau pakai itu sudah digunakan oleh orang lain. Itu repotnya seperti itu. Maka sebaiknya Pak Ibu kita sebagai admin di sekolah sebaiknya kalau bisa untuk permintaan kan ada 4 kolom ya. Ada nama depan, nama belakang, nama lengkap dengan nama akun yang diinginkan. Kalau bisa nama akun yang diinginkan, kalau bisa Bapak sendiri yang buat, ya tinggal beri di situ angka-angka unik, ya. Supaya saya yakin pada saat nanti Bapak Ibu masukkan di sini, maka surveinya di sini itu kan langsung tercentang hijau, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya itu ya nama depan dengan nama belakang tidak boleh namanya itu menggunakan tanda petik ya. Jadi misalnya yang ada tanda petiknya misalnya Musta'ina ya, contoh ya, mungkin ada nama Musta'ina di sini Bapak Ibu yang hadir. Jadi intinya tidak boleh menggunakan tanda petik ya. Kita hilangkan saja tanda petiknya. Seperti itu. Itu ya. Saya kira itu mungkin yang biasa pengalaman dalam membuat akun yang massal itu saja ya. Kayak contoh kemarin Bapak Ibu pada saat kebetulan saya menangani kelas Sumatera Selatan ya. Ada beberapa nama peserta itu
mau tidak mau ya saya sendiri yang buatkan akun khusus ya, akun unik ya. Seperti itu, karena apalagi kalau waktunya mendesak, maka kita mau tidak mau itu solusi yang paling jitu ya, supaya tidak ada kesalahan dalam pembuatan akun, dan saya yakin hasilnya akan efektif dan tidak ada lagi masalah seperti itu. Itu mungkin solusi sederhana ya, atau mungkin untuk sampai sekarang ya itu mungkin trik yang bisa saya berikan dalam pembuatan akun massal ya. Saya kembalikan Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Widodo, itu hampir sama mungkin yang disampaikan oleh Pak Amran tadi. Kalau di sekolah saya, akun uniknya itu menggunakan depannya itu nama depan, kemudian belakangnya dengan NIS-nya, sehingga itu tidak akan pernah sama itu. Ya, jadi itu unik yang dikatakan oleh Pak Amran. Yang unik itu adalah bahwa dia tidak akan pernah dimiliki sama oleh setiap akun yang kita buatkan. Mungkin coding yang paling unik itu ya NIS. Kalau itu pasti berbeda untuk setiap siswa. Ya, mungkin nanti dicoba Pak Widodo dengan panduan yang disampaikan Pak Amran tadi. Verify-nya saya kira akan cukup mudah terus seperti itu. Apalagi filenya, database-nya Bapak sudah punya NIS di sekolah kan, tinggal ditanam di Excel, kemudian nanti dikonversi saving filenya menjadi CSV. Oke, seperti itu Pak Widodo. Oke, baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya yang ada di chatting nih Pak Amran. Iya Pak. Ini gimana nambah siswa dan guru dalam Teams-nya Pak? Gitu. Ya, menambahkan guru siswa dan guru. Ya. Oke. Baik, saya mungkin guru yang dimaksud nanti jadi kolaborator mungkin ya. Iya Pak, saya keluar dulu ya dari akun ini, saya kembali ke akun yang tadi yang saya pakai. Ya, dulu ya Pak Ibu, saya keluar dulu. Oke, jadi menambahkan guru dengan siswa. Jadi seperti yang saya perhatikan tadi ya, ada kelas yang saya buat itu saya skip pada saat menambahkan siswa ataupun guru, itu saya sempat lewati ya. Tunggu dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini biasanya jaringan ya Bapak Ibu. Ini biasanya jaringan agak loading ya, makanya agak lama. Oke, ini sudah masuk ya. Baik, saya masuk di kelas yang saya buat. Oke, ini kelas yang saya buat ini Bapak Ibu. Ini kelas yang saya buat. Ini belum ada isinya ya, maksud saya siswanya belum ada. Jadi ketika kita masuk di Teams ya, untuk melihat daftar kelas dulu ya, saya belum jawab. Jadi untuk melihat daftar kelas Bapak Ibu, kita klik yang Teams ya, ada akun 3 gambar orang ini ya, ini. Kita klik ini, kemudian akan terlihat di sini daftar nama kelas. Misalkan saya pilih ini, kelas yang saya buat. Jadi untuk menambahkan siswa dengan guru, maka kita ada tanda titik 3 di sini, Bapak Ibu, ada tanda titik 3 di sini. Kalau kita arahkan cursor ke sini, maka ada tertulis di sini nomor absen ya. Ini kita klik, ya. Ini kita klik, maka kita menambahkan add member ya, atau menambahkan anggota ke kelas. Oke, nah maka akan muncul di sini Bapak Ibu, ya. Nah seperti ini. Misalkan ya, oke saya perhatikan saja ya, saya izin dulu ke siapa yang muncul saja namanya di sini ya, muncul saja namanya di sini. Saya izin Bapak Ibu, misalkan saya ambil yang paling atas saja ya, ini namanya sama ya, ini namanya sama dengan saya. Ambil lagi ya, yang inisial AMR, misalnya AMI ya, 2 saja. Oke, saya izin Bapak Ibu,
Jadi seperti itu, tinggal kita add ya, tinggal kita add misalkan. Oke, maka ini secara otomatis akan sudah muncul ini, sudah masuk ya, maksud saya. Ini secara otomatis sudah masuk di kelas yang kita buat. Kalau kita tidak jadi apa namanya, tinggal di ini saja ya, di close saja, di tes keluar ya dari kelas yang kita buat. Untuk menambahkan guru ya di sini teacher. Misalnya saya ambil, saya izin ya Pak Basri. Enggak ada. Oh iya, akun Wigi ya. Ya kan apa ya sama ya, AMR saja lah ya, AMR lagi. Ini saya ambil ini. Misalkan ya, saya izin Bapak Ibu, minta maaf ini saya tambahkan. Seperti itu ya. Maka ini secara otomatis sudah masuk di kelas ya. Katakanlah misalkan saya sudah tutup ini, sudah tutup. Ini bagaimana kalau misalnya kita mau mengeluarkan siswa ya ataupun guru ya, kita mau keluarkan kembali, maka kita ini ya, kita administering di sini. Nah, seperti itu. Maka tinggal kita kita bisa jadikan member ya, ataupun owner dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan siswa ataupun guru ke kelas yang kita inginkan, maka ada juga cara lain Bapak Ibu ya. Ada cara lain juga yang bisa kita lakukan, yaitu lewat kode kelas. Ya. Jadi kita bisa men-share kode kelas yang kita buat ke siswa ya. Tapi di sini kan belum ada kode kelasnya, maka kita harus mengenerate di sini. Nah, maka ini yang kita sajikan ya, seperti itu. Nah, ini kode kelas ini bisa kita ganti-ganti bisa dengan kebutuhan. Kalau misalnya kode kelasnya ini sudah tershare ya, ini dibagikan, dan ternyata langsung banyak yang tiba-tiba ya bergabung, meskipun bukan siswa kita yang di kelas ini bergabung, maka kita bisa reset ulang ya. Kita bisa reset ulang kode kelasnya, kemudian itu yang kita bagi. Saya kira begitu Pak ya, cara menambahkan siswa ataupun guru di kelas yang kita buat. Seperti itu. Ya Pak Amran, tambahannya adalah bagaimana kalau siswa dan guru yang akan dimasukkan itu tidak memiliki akun Office, akun Microsoft 365-nya. Apakah dengan kode tadi? Oh iya. Oke. Apa saya keluarkan ini? Oke. Ya, saya sambil saya share screen kembali. Oke. Ini pertanyaan yang paling bagus Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menambahkan siswa ataupun guru di Teams ya. Jadi di sini biasanya pertanyaan ini ada kelanjutannya ya. Bagaimana cara menambahkan guru ataupun siswa ke kelas yang kita buat, ada biasanya terbagi dua. Apakah yang kita mau tambahkan di sini, siswa ataupun guru yang kita mau tambahkan di sini, apakah sama dengan akun kita? Akun maksud saya akun di sekolah ya, di sekolah kita maksud saya. Misalkan akun sekolah saya ya, misalkan saya amran@smktelkom.sch.id, contoh seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menambahkan orang, siswa ataupun guru ke kelas yang kita buat, tapi ada sih akun Office 365-nya, tapi tidak sama dengan akun yang kita punya. Maka sebentar saya jawab ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan lain, bagaimana menambahkan siswa ataupun guru ke kelas Teams ini, tapi dia tidak ada akunnya sama sekali, ya, tidak mempunyai akun. Maka kita sebagai admin, ataupun jangan dulu ya, saya tidak bahasakan dulu sebagai admin. Katakanlah kita sebagai guru ini, ya, saya mau menambahkan guru ataupun siswa, sama prinsipnya sama dengan tadi Bapak Ibu, langkahnya sama. Misalkan saya mau menambahkan menambahkan siswa ya, yang tidak akun dulu Bapak Ibu ya, saya bahas dulu yang akun Office 365 tapi tidak sama dengan akun kita.
Nah, ini saya mau tambahkan akun saya sendiri ya Pak Ibu ya. Ini saya ambil dari akun guru inovatif ya. Maka dia akan berfungsi sebagai tamu ya, sebagai tamu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi misalkan akun dari tidak punya akun ya, yang tidak punya akun. Misalnya saya punya akun Gmail. Seperti ini ya. Oke, nah ini itu bisa ya, tinggal kita tambahkan. Nah, tapi dia berfungsi sebagai tamu. Nah, kemudian tinggal kita close di sini. Ya, jadi maka otomatis ini akan bergabung di kelas kita. Ya, akan gabung di kelas kita. Biasanya yang terjadi adalah ketika kita menambahkan siswa ataupun guru yang beda akun ataupun tidak mempunyai akun, biasanya adalah dia tidak bisa masuk di kelas yang kita buat. Ya, ini kan otomatis ini. Ya, sepertinya ini sudah tersetting bahwa di Teams ya, di Teams-nya akun ini itu sudah tersetting bahwa akun apapun itu bisa ditambahkan di kelas yang kita buat. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak tersetting seperti itu, ada sih yang tidak tersetting ya. Ini sepertinya sudah tersetting otomatis. Maksud saya di sini tersetting otomatis adalah di pengaturan Teams-nya. Nah, ini di pengaturan Teams. Ya, di pengaturan Teams-nya itu sudah tersetting bahwa semua bisa bergabung di Teams atau di kelas yang kita buat di Teams. Semua bisa bergabung, termasuk yang tidak mempunyai akun sama sekali. Nah, lalu bagaimana caranya mengatur? Maka kalau Bapak Ibu bukan admin di sekolahnya, maka kita bisa menghubungi admin ya untuk mengaktifkan. Jadi kita masuk di admin. Ini tidak ada adminnya ya. Atau tidak apa-apa, saya perhatikan sekalian ya Pak Ibu. Tidak apa-apa, saya perhatikan. Jadi untuk pertanyaan tadi itu bisa ya. Itu kita bisa menambahkan siswa ataupun guru ke kelas digital yang kita buat di Teams ini meskipun beda akun, termasuk tidak mempunyai akun Office 365. Seperti itu. Itu saja dulu Pak Ibu ya. Saya kembalikan ke ini ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Saya kira sudah terjawab ya. Jadi seperti itu untuk menambahkan guru ataupun siswa, baik yang punya akun maupun yang tidak memiliki akun Microsoft 365. Baik, kita ke Pak Dadan. Silakan Pak Dadan sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Monggo, silakan. Halo, Pak Dadan. Ya, Pak Dadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau menanyakan ini, tim ini berfungsi juga sebagai LMS gitu ya. Nah, tadi Pak Amran juga menyampaikan bahwa kalau kita mau buat kelas itu sebelum mengundang siswa, kita harus dikumplitkan dulu gitu ya. Iya, betul. Apakah di tim juga bisa kita misalnya memasukkan RPP, kemudian KIKD gitu kan? Iya. Kalau tadi kan langsung bahan apa sih materi saja gitu. Apakah itu juga disediakan untuk masukkan RPP? Gitu Pak. Ya. Nah atau minimal misalnya outline kita membuat kelas seperti apa gitu supaya nanti kadang-kadang saya lihat ada beberapa teman itu yang di situnya ada tulisan dari kelas itu general, terus ke bawahnya apa saja gitu kan gitu. Apakah juga di setting misalnya kalau kita mau mengadakan conference misalnya ada webinar gitu, apakah juga di setting atau gimana? Itu saja barangkali Pak Amran. Iya. Oke. Saya langsung jawab ya Pak. Ya, langsung silakan Pak. Ya, jadi bagus ya. Jadi kalau misalnya ya ini saya share screen kembali. Oke, jadi kalau bisa sebenarnya, jadi
di sini Bapak Ibu, ketika kita masuk di kelas yang kita buat di Vibes ya, maka kita bisa juga menambahkan ini ya, memasukkan ya, saya coba perhatikan ya. Jadi kita bisa masukkan perangkat pembelajaran ya. Ini saya coba masukkan. Jadi ini saya pilih file ya. Saya pilih file, kemudian ini coba saya cari ya. Ya. Jadi kita bisa menambahkan termasuk yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya, tanyakan tadi. Jadi kita bisa memasukkan semacam perangkat ya. Ini saya lagi proses menambahkan perangkat pembelajaran termasuk yang Bapak sampaikan tadi, RPP ya, seperti ini. Jadi siswa bisa lihat ya. Jadi kalau ketika saya mengundang siswa ke dalam kelas yang saya buat, maka dia juga bisa melihat ya. Dia bisa melihat apa yang kita tambahkan di kelas itu, maka akan kelihatan di siswa ya. Siswa akan melihat apa yang kita masukkan di sini. Nah, paling bagus kalau seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sebagai misalkan kepala sekolah ya. Ataupun bukan, maksud saya misalnya Wakasekya bagian kurikulum. Ya paling bagus ini sih digunakan. Kita membuat semacam grup di sini ya. Grup misalnya untuk yang bisa membuat semacam tempat semua perangkat-perangkat. Ini ada layanan misalkan tinggal masuk. Ini bagus Ibu. Salah satu kelebihan yang saya suka di tim sini adalah pada saat kita vikon dengan siswa, ya, maka tim sini unggulannya ya. Makanya saya sering gunakan tim sini untuk vikon dengan siswa karena saya bisa meskipun ya sedang keluar dan sebagainya, jam berapa dia masuk, kita bisa lacak siswa-siswa yang
masuk jam berapa, keluar jam berapa, kemudian masuk lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di apa namanya di daftar itu, di daftar kehadirannya itu tercantum ya, akan kelihatan di situ jam berapa dia join, jam berapa dia keluar dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kemudian ini saya tidak sempat bahas juga ya. Nah di tim sini Bapak Ibu kita bisa teman-teman semua di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir ya, seperti yang Bapak tanyakan tadi, LMS ya. Jadi di LMS itu kan kita juga di LMS itu biasanya orang kan biasa bikin LMS itu di sekolah menggunakan misalnya model ya. Saya biasa perhatikan pakai begitu dari model ya. Nah di tim sini kita juga bisa membuat semacam daftar hadir ya, daftar hadir di tim sini ya. Caranya itu kita membuat absensi kehadiran ya. Itu kita menggunakan form ya di sini. Ini biasanya tidak muncul di sini ya Pak Ibu ya. Tidak muncul di sini. Itu kita harus menambahkan kita klik yang di sini tanda titik yang 3 ini, kita bikin form. Nah, kita tunggu dulu. Ya, di sini pertanyaannya ya, kita bikin pertanyaan di sini atau pernyataan. Misalnya daftar hadir. Ya, misalkan atau absensi kehadiran. Ya. Misalkan di sini saya buat hadir, kemudian di sini izin, tambahkan lagi satu sakit. Tidak usah dibuatkan di sini tidak hadir ya, karena kalau tidak mengisi di sini kan berarti tidak hadir. Nah, seperti itu. Tampak sih tidak akan terekam di sini. Ada 3 mereka, kecuali kalau merek area tidak isi kehadiran. Kalau 30 orang itu akan kalau dia submit di sini kehadiran, maka akan terbagi lagi di sini. Ya. Lalu bagaimana caranya mengecek? Caranya mengecek salah atau ya Bapak Ibu tentu saja ini maka kemudian kita send ya, kita kirim.
Nah, ini kita bisa berikan semacam permainan ke anak-anak. Maka di sini kan tinggal anak pilih ya, bisa tinggal anak pilih. Misalnya benar ya, submit. Nah, maka kan terekam di sini satu orang yang jawab benar. Lalu bagaimana caranya mengecek? Ya, siapa-siapa yang hadir sedikit izin sakit, siapa-siapa yang jawabannya benar ataupun salah, maka ini kan kita buat tadi di form, ya. Maka otomatis Bapak Ibu akan masuk juga di form ya. Apa tadi yang kita buat pertanyaan tadi? Ada 2 tadi yang kita buat pertanyaan, ada absensi kehadiran dengan bisa oleh dari apa yang bisa ditampilkan pada
65 yaitu ya kita harus punya website dulu ya, kita harus punya website sekolah ya, ataupun kalau misalnya di kampus itu bisa ya. Kalau di sekolah itu kita harus punya website domain sch.id ya. Jadi kalau sekolah kan harus pakai domain ini sch.id. Kalau kampus ac.id ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Office 365 ini banyak yang saya dengar di luar ya, bahwa mengatakan ini berbayar. Enggak ya, Office 365 ini free untuk edukasi ya, free untuk pendidikan. Cuma ada syaratnya untuk menggunakan secara gratis dari Office 365 ini adalah Bapak Ibu website sekolahnya, instansinya harus mempunyai website dulu, domain ac.id ataupun domain sch.id. Nah, dan websitenya harus aktif ya, websitenya harus aktif. Jangan ada sih websitenya tapi mati websitenya ya. Kalau kita akses ada sih, cuma karena website itu ada 3 kemungkinan, website sekolah itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama ada dan aktif ya. Aktif di sini maksud saya ada memang orang tertentu yang mengurus website sekolah kita. Jadi ada dan aktif, kemudian ada tapi tidak aktif. Malah ada yang kemungkinan ketiga adalah mati websitenya ya. Maka kita harus mempunyai website yang aktif ya, seperti itu. Kemudian baru kita bisa mensinkronkan, kita mendeploy Office 365. Biasanya yang paling tahu ini adalah admin di sekolah. Admin di sekolah bisa menghubungi admin di sekolah karena biasanya dia diberikan kewenangan untuk mengurus website di sekolah. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena hanya orang-orang tertentu ya, karena kita harus masuk di bagian dalamnya dari website ini. Kita masuk lewat ada namanya cPanel ya. Di situ kita obok-obok ya. Ada 3 kode yang akan dimasukkan pada saat kita mendeploy Office 365 ini. Ada langkah-langkahnya, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kita masukkan ke 3 akun itu ya. Ada namanya akun DNS, kemudian ada MX Record dengan saya lupa 1 ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi kita mendeploy, kemudian baru kita bisa gunakan Office 365 dan kita bisa juga gunakan secara khusus Teams ini ya, seperti itu. Kemudian saya catat yang kedua. Maaf Pak, yang kedua Membuat kelas secara membuat kelas secara massal. Jadi
sampai detik ini saya belum tahu ya, Pak. Terserah, saya belum tahu bagaimana cara membuat kelas secara massal. Yang saya tahu cuma akun ya, akun secara massal itu yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu pada malam ini tahu, kalau terserah saya belum tahu triknya. Jadi selama ini saya bikin kelas itu secara manual saja. Ya ini yang saya buat. Ini saya Bapak Ibu mungkin lihat ya di layar laptopnya atau komputer. Ini saya gunakan agar kita membuat satu persatu kelas yang akan kita ajak. Mungkin itu Pak ya ininya, karena saya terus terang belum tahu triknya bagaimana cara membuat kelas secara massal. Ya mungkin ada di sini yang berkesempatan yang bisa ini, ya mungkin kita bisa berbagi ya. Seperti itu Pak ya, ini penjelasannya. Mungkin kalau di titik tiganya Pak di kelas ada nggak yang copy atau Yang salinnya di nama ini kelas? untuk Ya. ini untuk hanya mengatur kelas yang sudah kita buat Pak. Oh gitu ya. Iya, untuk membuat ya ini adalah pintunya untuk membuat kelas. Ini pintu. Coba kita klik ini. Kalau kita klik, ya pasti akan begini yang muncul. Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan di sini multiple class. Ya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, mungkin yang sempat hadir mungkin bisa sharing-sharing ya. Kalau setahu saya baru ini. Jadi ketika tadi yang saya back dulu ya, saya kembali. Ini tanda titik 3 ini cuma pengaturan dari kelas seperti itu. Kita membuat atau bergabung. Ketika kita klik ini maka cuma 2 pilihan di sini. Cuma 2 pilihan, yaitu membuat kelas ataupun bergabung. Belum ada pilihan di sini create multiple team ya. Sebenarnya mungkin ini bisa dikembangkan. Ini bisa jadi masukan ke Microsoft ya. Bisa mungkin ada di sini pilihan, di sini satu pilihan. Di sini create a team. Kalau di sini create a team, maka di sini create multiple team ya. Selayaknya kalau kita admin ya, admin di situ kan ada pilihan ya. Membuat akun secara per orang ataupun membuat akun secara massal. Seperti itu, Pak ya. Ya, itu sepengetahuan saya. Itu yang saya tahu ya, mungkin karena Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin bisa berbagi. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Said. Karena kebetulan Makassar ya, nanti bisa. Iya, betul. Makassar ya. Mungkin Iya, Pak. komunikasi bisa lebih intens. Iya. Ya, hari-hari saya Pak di SMK Telkom ya. Itu ya. Oke, baik. Ya, Pak. Masih ada yang raise hand, masih ada waktu juga. Silakan Pak. Lagi ya. Ya. Masih ada di bawah Pak Zakir, ada Ibu Sumiati. Iya. Silakan, Sumiati. Halo, Ibu Sumiati. Iya. Sekali lagi, halo, Ibu Sumiati. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kenal sekali suaranya ini, Ibu Sumi. Suaranya ciri khas banget, Pak. Silakan, Bu. Ya, silakan. Ibu. Baik, terima kasih. Satu pencerahan yang sangat bagus. Kebetulan di semester ini kami SMA 17, saya Bu Sumiati dari SMA 17 Makassar. Pada semester ini kami sudah menggunakan LMS Teams. Jadi sudah dapat dan sebagainya. Memang setahu saya tahu bahwa kelas itu harus dibuat satu-satu, Pak Said. Tidak bisa kelas secara semuanya gitu, mau dibuat 12 kelas misalnya. Itu pengalaman saya. Terus yang saya mau tanyakan, Pak Amran, ketika daftar hadir di kelas yang kita download dari activity ketika Teams, itu bagaimana caranya agar kita tidak mengedarkan form? Artinya, kita manfaatkan apa yang kita download dari Teams meeting itu sekaligus bisa dijadikan daftar hadir. Saya punya masalah, ketika saya download daftar hadir itu, maksudnya aktivitas yang terekam di Teams, itu tidak muncul ke kelas. Barangkali saat membuat akun
Apa mungkin bermasalahnya di sini? Mohon penjelasan. Satu lagi, Bapak, kita bisa melihat aktivitas siswa dengan insight tanpa siswa mengetahui dia dilihat oleh kita. Nah, bagaimana? Apakah bisa ini dilakukan oleh kepala sekolah untuk menginsight guru? Jadi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak terlihat oleh guru. Dua saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Amran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang Ran. Iya, ini bagus pertanyaannya, Bu Sumi. Ini merupakan studi kasus ya, studi kasus yang ya ini memang sering ada didapatkan seperti itu. Kita Vicon ya, kita Vicon dengan siswa dan ini ya, mohon dikoreksi Bu ya kalau ini penjelasannya. Ini pada saat Vicon ya ini tidak kelihatan ya, istilahnya kita tidak bisa bedakan bahwa ini kelas dari ini ya. Ya begitu ya. Jadi ini memang agak sulit ya, agak sulit disiasati. Ya istilahnya kalau misalnya pada saat kita bersamaan ada dua kelas yang berbeda, ini kita adakan Vicon. Agak ini juga seperti yang saya jelaskan tadi. Pada saat kita mau melacak aktivitasnya pada saat Vicon itu tidak terekam ininya ya, cuma yang kelihatan di situ cuma nama lengkapnya. Jadi cara yang paling bagus misalnya ini yang jadi masalah pada saat kita mengajar. Yang jadi masalah pada saat kita mengajar adalah ada kelas yang bersamaan, maka yang paling bagusnya adalah kita Vicon berdasarkan kelas saja, misalkan jam 1 sampai jam kedua kita mengajar di kelas A. Berarti nanti jam ketiga sampai jam keempat di kelas B, maka akan seperti itu lebih memudahkan, Bu, lebih memudahkan. Memang agak berat memang kalau misalnya kita mau langsung Vicon dengan beberapa kelas. Karena yang muncul di situ cuma nama lengkapnya saja, kecuali ada solusi. Kecuali seperti ini. Kecuali pada saat pembuatan akun, nah ini mungkin disiasati ya. Ini cuma salah satu solusi Bapak Ibu ya. Terus kayak Bu Sumi, mungkin salah satu solusi alternatif. Pada saat pembuatan akun kan di file Excel ya, yang ekstensi CSV itu, di situ kan ada nama akun, nama depan, nama belakang, nama tampilan dengan nama akun. Di nama tampilan ini, kalau bisa di nama tampilannya ini, kalau bisa kita ini kan sertakan nama kelasnya. Nah, ini kan agak repot. Kalau misalnya ada ribuan, ya kasihan adminnya, dia kan mengetikkan secara ini, kecuali pada saat pembagian form pembuatan akun. Jadi kita kan kirim form pembuatan akun, jadi sertakan nama kelasnya. Jadi akan masuk di admin itu nama tampilannya sudah ada di situ, nama yang disertai dengan nama kelas asalnya. Jadi otomatis pada saat mereka login dengan menggunakan akunnya masing-masing siswa, maka akan kelihatan di Teams itu adalah nama tampilan pada saat dibuatkan akun. Ada namanya dengan disertai nama kelasnya. Itu sih mungkin salah satu solusi. Ya, solusi yang lain adalah kita harus manual. Pada saat kita Vicon, maka siapkan daftar hadir di depan kita. Nah, seperti yang saya pernah praktekkan. Yang saya praktekkan, ini pengalaman pribadi. Yang pernah saya praktekkan karena kan saya punya daftar hadir manual. Jadi saya lihat, ya kan begitu. Pada saat mengajar, kita apa yang pertama kita lakukan pada saat kita mengajar di kelas yang nyata? Kita absensi dulu kan, kehadiran. Oh, si A hadir, tidak ada, berceloteh, tidak ada yang menyahut. Berarti alfa. Ya, kalau misalnya banyak, ya itulah risikonya sebagai seorang guru. ya makanya saya bilang tadi, Pak Ibu ya, ini berat pada saat kita mengajar di kelas yang bersamaan. Tapi ketika kita mengajar sesuai dengan roster yang kita punya, misalkan hari Senin
jam 1-2 kan upacara. Jam ketiga sampai jam keempat itu misalkan ya di kelas A. Maka otomatis yang masuk siswa yang masuk di Pikon kita cuma dari kelas dari kelas yang kita ajar sendiri. Seperti itu. Ya, itu mungkin Ibu ya. Itu mungkin itu mungkin salah satu caranya. Kalau tidak sempat mengabsen pada saat Pikon, ya tidak sempat mengabsen, tapi nantilah kita absen manual pada saat hampir selesai Pikon. Ini jangan ditutup dulu ya, jangan ditutup dulu Pikonnya, download dulu attendance list-nya ya, daftar hadirnya, nanti kita absen manual. Mungkin itu Bu ya, salah satu alternatif dalam mengisi daftar kehadiran siswa yang kita ajak Pikon di saat dengan banyak kelas di waktu yang bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Pak Imran, insight kepala sekolah supaya gurunya nggak nyadar gitu sebentar di supervisi. Maksudnya Bu kayak bagaimana? Bisa diperjelas? Kan kita bisa beraktiviti siswa. Iya. Pakai insight. Betul. Apakah bisa juga menginsight guru ketika dia jadi admin gitu? Maksudnya pada saat Pikon ya Bu? Semua kan aktivitas di Teams itu kita bisa lihat. Iya, Don? Bisa. Maksudnya apa insight itu bisa berlaku untuk kepala sekolah untuk melihat aktivitas gurunya gitu Pak Amran? Bisa Bu. Jadi kita sebagai guru ataupun kita sebagai kepala sekolah itu bisa melihat segala aktivitasnya, semua aktivitas, apakah dia aktif di Teams, seberapa lama dia aktif, seberapa jam ini dia aktif, itu bisa dilihat ya, bisa diatur. Dan kita bisa kasih privasi. Insight-nya itu bisa kita setting privasi agar misalkan kalau kita kita sebagai kepala sekolah yang isinya di kelas itu adalah guru-guru, ataupun termasuk kita sebagai guru yang isinya adalah sebagai siswa, kita bisa setting seperti itu. Kita bisa setting sebagai privasi agar yang lainnya tidak bisa melihat dari insight tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Makasih banyak nih pencerahan Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya. Oke, Ibu Sumiati ya. Ibu Sumi nggak ke Bogor nih? Udah, baru ini pulang. Oh. besok pasti hari Selasa. Oh iya, saya izin kemarin. Tinggi sekali jam terbangnya ya. Masya Allah. Iya, oke. Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sumiati atas pertanyaannya dan bisa menginspirasi buat kita semua ya. Iya. Pak Amran, ini ada tentang pertanyaan akun nih. Oh iya Pak. Katanya ini Ibu Elvira punya akun Microsoft 365. Iya. Tapi ingin mencoba buka di laptop lainnya, kok nggak bisa. Nah, itu kenapa ya? Gitu Pak. Tidak bisa buka ya. Iya, berganti laptop nggak terbuka kan? Oh iya, saya langsung jawab ya. Iya Bu, iya Pak. Jadi kenapa bisa ya? Tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah. Silakan dicoba saja, ya, dicoba saja. Ya. Yang jadi masalah biasanya begini. Ini saya saya dapatkan pengalaman waktu saya beri materi ini di salah satu sekolah yang ada di Makassar. Jadi mungkin masalahnya seperti ini. Jadi guru tersebut mempunyai beberapa akun, termasuk akun guru inovatif dia punya. Login ya menggunakan dia login di di laptopnya ya. Pada saat akun sekolahnya dia mau masukkan di mau login ya ke laptopnya, tidak bisa, salahnya tertolak.
malah yang selalu muncul adalah akun guru inovatif. Nah, itu. Ya setiap ya dia bahasakan seperti itu. Saya mau login menggunakan akun sekolah, saya login selalunya yang muncul itu yang terbaca adalah akun guru inovatif. Ini sebenarnya tidak masalah ya. Mungkin ya ada browser lain ya, ada browser lain di laptop yang sama. Ya, itu belum keluar ya, belum keluar sempurna lah. Saya bahasakan sempurna saja. Ya, belum keluar secara utuh ya akun yang sudah login terlebih dahulu. Maka pastikan saja semua logout ya, logout. Kemudian tadi saya perhatikan ya, saya menggunakan akun IG, saya login terbaca akun guru inovatif. Ya, maka kalau bisa kita tidak ada masalah, kita pastikan sampai betul-betul keluar ya akun itu keluar dari browser, ataupun kalau mau ganti browser juga bisa, asalkan jangan ganti laptop ya, itu bukan masalah laptopnya, cuma mungkin pastikan saja di ini ya, dilihat baik-baik. Nah, seperti itu Pak Bu ya. Ini bukan sebenarnya bukan masalah ya, tinggal diperhatikan baik-baik logoutnya ataupun browsernya. Ya, kalau saya sarankan Bapak Ibu, saya sarankan tidak usah kita menggunakan browser lain ya, misalnya pakai Mozilla atau Google Chrome, tidak usah. Pakai saja browser bawaan dari laptop kita. Kalau di Windows 10 itu kan memang yang dulunya kan namanya Internet Explorer ya. Itu kan sudah berganti nama. Jadi kalau saya sarankan macam saya ini di laptop saya ini cuma satu browser ya, browser yang bawaan dari Windows ya. Pakai itu saja Bu ya. Ataupun begini, coba Bapak Ibu mungkin kalau dilihat di layar laptopnya atau komputer di sini, kita coba pilih yang ini ya, yang private window ya. Ini kita pilih, baru kita masuk di portal.persis.com. Nah ini, Pak ya, dicoba saja dulu ya. Yakin masalahnya cuma seperti itu. Kemudian tinggal kita login. Dan saya yakin pasti bisa ya berhasil masuk. Mungkin seperti itu Pak solusinya. Bukan masalah ya, bukan masalah. Iya, baik. Ya. Jadi untuk Ibu Elvira dipastikan ya, pertama nama akunnya sudah harus benar. Karena betul. Salah satu karakter saja, apakah titik, spasi, mungkin juga huruf kapital itu sangat sensitif. Iya. Sehingga kita kesulitan untuk masuk. Jadi pastikan seperti Pak Bran katakan tadi, harus dicek baik-baik akunnya gitu ya, harus persis sama. Saya tambahkan sedikit Pak. Iya, saya tambahkan sedikit. Ini pada saat kita login ya, ya sudah betul dijelaskan bahwa pastikan memang akunnya sudah benar, terutama yang berikutnya adalah passwordnya. Ini pengalaman ya, ini mungkin cuma pernyataan pribadi ya, Anda tahu ini belum dibuktikan, cuma pengalaman pribadi. Microsoft ini atau Office 365 ini sangat sensitif ya, sangat sensitif dengan penggunaan password yang salah. Ya, jadi biasanya kalau kita masukkan satu kali password ya salah, kemudian masukkan lagi salah ya, biasanya ketika ini langsung minta reset, Ya, ini yang biasanya admin ini kurang suka ya. Bayangkan kalau misalnya beberapa guru di sekolah ya, masalahnya sama, reset password. Itu terus yang dibikin admin ya, itu saja yang dibikin terus sama mengajar ya. Jadi ya, itu terus, makanya usahakan catat baik-baik ininya, passwordnya, akunnya ya, dengan passwordnya. Karena ini Microsoft ini Office 365 sangat sensitif dengan kesalahan penggunaan password. Jadi satu kali salah itu biasanya, ataupun mungkin ya kedua kalinya, pas yang ketiga kalinya itu langsung minta reset. Nah, kasihan juga admin ya, kalau kita reset ya terpaksa bikin password yang baru. Jadi seperti itu solusinya. Jadi pada saat kita login ya diperhatikan baik-baik ininya, penggunaan akun terutama passwordnya Pak. Seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya sebagai admin juga. Oke, baik. Mungkin semakin memperjelas ya. Iya Pak, iya. Masih ada sekitar 5 menit lagi. Kita bagian yang terakhir Pak Sono sudah mengangkat tangan untuk bertanya.
Ya, silakan Pak Sono. Halo, Pak Sono, silakan. Ya, silakan Pak. Maaf, Pak Sono tidak terdengar suaranya. Ada Pak Saleh juga Pak Ludi di atasnya. Ya, bentar ya, Pak Sono lagi menyampaikan. Halo, Pak Sono. Gimana, Pak Sono? Ya, Pak Sono, silakan. Oh, kelihatannya kesulitan ya, Pak Sono masuk nih. Kelihatannya kesulitan, Pak Sono. Halo. Mungkin kesulitan Pak Sono nih. Pak Sono? Halo? Ibu Sukma, bisa dengar Pak Sono? Tidak Pak. Oh, tidak. Oke. Baik, kita alihkan saja ya. Kita alihkan ke Pak Saleh. Pak Saleh, halo. Ya. Silakan Pak Saleh. Pak Saleh, ya. Terima kasih Pak yang ini atas kesempatan yang Ya, oke, Pak Saleh. kita besar oleh Pak Sono mati uang penyimpanan Pak. Kalau di drive kan Ya. gas Pak kalau yang gratis Pak. Itu aja Ruang penyimpanan, Pak. Iya. Di Microsoft ya? Iya. Oh iya. 365 Pak. Bapak mau yang gratis? Ini Pak, akun yang ke simulasi ini dan ini mau ini dikasih secara gratis. Oh. Ya. Ya, silakan Pak Amran. Langsung saja. Oh iya Pak. Jadi oke. Iya. Jadi mungkin Bapak salah satu peserta atau mungkin ini ya yang ikut TOT kemarin yang baru-baru Microsoft adakan ya. Iya. Oke. Jadi yang akun Guru Inovatif ya, yang akun Guru Inovatif ini untuk tempat penyimpanan dari OneDrive untuk akun Guru Inovatif itu maksimalnya 5 terabyte, Pak. Ya. Jadi maksimal ini 5 terabyte atau setara dengan 5.000 giga. Ya. Iya, setara 5.000 giga. Jadi bisa kita jadikan sebagai salah satu bisa kita jadikan sebagai salah satu harddisk ya, penyimpanan data yang sifatnya eksternal ya. Bisa saya sarankan malah kalau bisa data-datanya disimpan di sana di OneDrive ya. Ya, dan insya Allah aman Pak ya. Akun dari Guru Inovatif ini kan akun dari Microsoft langsung ya. Itu sampai detik ini saya belum dengar keluhan
bahwa data yang disimpan di OneDrive-nya akun Guru Inovatif itu hilang, ya, itu tersimpan dengan aman. Kalau misalnya kita mau pastikan, kita tidak bisa istilahnya pasti, ya, kita tidak bisa pastikan ceritanya, ya. Tapi ini sudah ada, karena kan kepastian itu hanya milik Tuhan, ya, maksud saya, Pak. Jadi insya Allah aman, aman. Jadi data-data yang kita simpan di OneDrive Office 365 ini saya mau perlihatkan, ya, tidak apa-apa saya sharing-sharing, ya. Jadi sejak tahun 2017 ini sudah banyak data-data yang saya simpan di OneDrive, terutama data-data saya, ya, yang penting itu saya simpan di OneDrive. Ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ya, terutama data-data penting, misalkan scan ijazah itu saya simpan di sini. Termasuk misalkan kalau ada arsip-arsip yang penting, ya, itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, itu sudah banyak saya simpan di sini, ya. Nah, terutama itu ini data-data saya di sini, Bapak Ibu, tidak apa-apa saya perlihatkan. Itu sudah banyak data yang saya masukkan di sini di OneDrive, ya. Jadi kalau cuma kan sayangnya di sini kita butuh koneksi internet, ya, untuk kita mau upload ke sini. Tapi ada caranya mensiasati. Kalau misalnya ini kan bisa disinkronkan. Ini kan kita sinkronkan, ya. Kalau kita sinkronkan ini, kalau kita klik ini, maka kita tinggal ikuti alurnya, tinggal kita next saja, ya, seperti itu bahasanya. Next ini, maka di akhir nanti akan ada di situ keterangan bahwa OneDrive ini akan tersimpan otomatis, ya, di laptop. Dan ada di situ tertulis keterangan di situ. Ya, saya buka dulu, ya. Ini saya belum sinkronkan, ya. Paling bagus kalau kita sinkronkan, ya, akan biasanya di sini muncul, ada di sini bahagian di sebelah kiri di sini muncul logonya OneDrive dan tertulis OneDrive Guru Inovatif, ya. Nah, bagusnya kita sinkronkan seperti itu, ya, supaya kalau misalnya tinggal kita data-data yang ada di sini tinggal kita pindahkan atau bisa di copy paste saja, ya, dipindahkan atau disimpan di OneDrive yang ada di bagian di sini, ya. Itu bisa dipindahkan seperti itu secara manual. Cuma di sini belum ada kelihatan di sini. Itu akan secara otomatis muncul di sini pada saat terhubung dengan internet. Seperti itu. Maka ada dua pilihan, Bapak Ibu, Apakah dengan cara ini kan kita punya ini, misalkan saya punya file-file di sini, ya, file-file Microsoft ini. Apakah misalnya saya pilih file-file ini, file-file penting ataupun folder, saya simpan secara manual ke sini, tapi ini butuh koneksi internet yang stabil, ya, seperti itu. Nah, kita butuh koneksi internet stabil supaya pada saat kita masukkan ke sini itu langsung terupload. Ataukah itu yang pertama, ataukah yang kedua kita simpan, ya, misalnya ada satu folder, kita simpan, kita tinggal drag ke sini. Di sini sudah ada, misalkan, ya, katakan ini download, ya. Ini sudah tersimpan di sini, sudah tersimpan. Tapi belum muncul di sini kalau belum terkoneksi internet, seperti itu. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana saja. Itu. Dan penyimpanannya maksimal 5 TB. Saya yakin Bapak Ibu sampai pensiun itu belum penuh, ya, belum penuh. 5.000 giga. Dan saya sarankan Bapak Ibu data-data pentingnya kalau bisa simpan di OneDrive. Insya Allah aman, Pak, Bu, ya, aman data-datanya. Ya, seperti itu. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Amran. Iya, Pak, Waktu sama-sama. kita sudah jam
22 waktu Indonesia Tengah nih, jadi jam 10 malam. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum terjawab, mungkin nanti bisa mengkonfirmasi di grup Pelot ya, atau mungkin nanti mengkonfirmasi dengan Pak Amran langsung dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini chattingan. Baik Pak Amran, karena waktu kita sangat terbatas, bagaimana yang Pak Amran sampaikan tadi bahwa untuk membedah Teams itu dalam waktu yang segini. Betul Pak, tidak cukup, sangat tidak harus cukup. Sebuah workshop. Ya, tapi alhamdulillah malam ini dengan pengalaman Pak Amran, Ya Pak. selaku master trainer di Microsoft ini bisa membuka sedikit hal-hal yang tadinya kita belum tahu. Ya, ada bagian-bagian penting tadi, terutama ini Pak, di setiap sekolah kan kalau menggunakan akun Microsoft for Education itu kan jauh lebih leluasa. Mengapa? Karena seluruh warga sekolah itu bisa dibuatkan akun. Betul, Dan Pak. itu secara otomatis keseragamannya menjadi bagian penting ketika membuat akun. Ya seperti tadi ya, ada masalah tentang di CSV tadi. Kalau warga sekolah kan mudah sekali dengan itu. Baik Pak Amran, mungkin sebagai closing statement dari Pak Amran tentang spesifik di Microsoft Teams ini. Silakan Pak Amran. Iya Pak. Jadi mungkin ini sudah bisa enggak semuanya ya. Jadi paling bagus mungkin Bapak Ibu bisa enggak apa-apa untuk lebih mendalami bisa kita buat semacam workshop ya, ataupun ini pelatihan ya untuk komunitas-komunitas kita agar lebih mendalami dari materi ini. Dan yang paling saya harap adalah paling bagus enggak masalah kalau semakin banyak kita tahu dan eksplor ya, terutama dalam pembuatan kelas digital ini. Saya yakin ada beberapa juga tempat-tempat lain ya yang bisa kita eksplor ya. Dan semakin banyak kita ekspor itu semakin pengetahuan kita terutama tentang teknologi ini semakin bagus. Dan yang paling terakhir Pak Buya, saya berharap ada di sini, mohon Bapak Ibu isi ya, ada survei mungkin sudah dibagikan tadi oleh ini. Jadi saya berharap masukan dari Bapak Ibu yang sempat hadir ya, karena ya sebagai seorang guru ya pasti yang diharapkan adalah segala masukan, saran dan masukan dari ini terutama siswa, dan kita tidak usah terbawa perasaan baper dengan segala penilaian orang, dan kita bisa jadikan motivasi untuk lebih baik ke depan, lebih untuk pengembangan diri. Saya kira itu Pak ya, segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amran. Ya. Luar biasa, suatu hal yang istimewa malam ini kita bisa menerima paparan langsung dari seorang master trainer Microsoft ya. Terima kasih sekali lagi Pak Amran Hapsan ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Luar biasa, semoga sehat, sukses selalu, dan iya Pak, kita semua juga. Semakin banyak ilmu yang bisa dibagi dan berkah buat kemaslahatan kita bersama untuk peningkatan kompetensi semua, terutama teman-teman gurunya. Baik, special thanks juga buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Luar biasa ya, para pencari ilmu. Kita saling berbagi di sini sehingga semuanya bisa menularkan ya, sehingga kita memiliki apa yang belum kita miliki dari orang lain. Oke, mungkin dengan ini kekuatan kita semakin besar, dan semoga kegiatan-kegiatan kita ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kita sekalian. Terima kasih juga kepada pihak Direktorat SMK ya, yang selalu menyediakan tempat buat kita nongkrong secara ilmiah di sini dengan ahli-ahli, para master-master yang punya ilmu-ilmu yang dibagi secara gratis ya.
Nah, ini luar biasa nih amal ibadahnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi pada semua pihak, terutama teman-teman dari tim Kelor CSOC yang sempat bersama kita pada malam hari ini. Semoga tetap sehat semua. Saya akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan materi yang lain pula, tetapi dengan manfaat yang tetap sama, yaitu untuk saling berbagi. Terima kasih, Ibu Sukma. Saya kembalikan ke Komio lagi nih untuk melanjutkan bagian berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Amran Hapsan Iya Bu, sama-sama. di SPD MPD yang telah memberikan materinya dengan penuh semangat, dan kepada Bapak Ludi Sasongko sebagai moderator, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang bertugas, PSMK atas roomnya, pengelola PSMK room, Ibu Umi Tira Lestari yang setia menemani, dan khususnya kepada Bapak Ibu peserta, Ibu guru hebat, Bapak guru hebat yang telah bergabung bersama kita malam ini. Mohon maaf bila ada salah kata selama kebersamaan kita di room ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa di edisi berikutnya.